Hallo zusammen und willkommen zurück. Halo semuanya, selamat datang kembali di Neutrality Studies. Hari ini saya bersama penulis buku dan koresponden Moskow, Ulrich Hayden. Pak Hayden telah bekerja di Rusia sejak tahun 1992 untuk berbagai surat kabar, dan saat ini menulis untuk Nachdenkseiten, serta portal internet berbahasa Jerman lainnya. Selamat datang Pak Hayden. Herr Hayden, willkommen. Ja, schönen guten Tag. Ja, from Maine. It's in Brewery Stankt. Freut mich, Sie zu sehen und könnten Senang bertemu dengan Anda. Bisakah Anda mungkin menceritakan sedikit tentang diri Anda terlebih dahulu? Di bagaimana Anda datang ke Moskow pada tahun Maret 1992? Untuk media, apa Anda bekerja saat itu? Tentu saja waktu itu belum portal internet, melainkan surat kabar dan majalah. Dan ya, bagaimana suasananya pada waktu itu? Und ja, wie ging das damals so? Das war eigentlich so ein ganz emotionaler Entschluss. Itu sebenarnya keputusan yang sangat emosional bagi saya. Saya dulu bekerja di bagian dokumentasi majalah mingguan Spiegel. Itu benar-benar pekerjaan yang berat. Kami harus memeriksa artikel, apakah penulisannya benar, apakah faktanya akurat, dan sebagainya. Lalu saya sangat tertarik pada seluruh proses penyatuan kembali Jerman dan runtuhnya blok Soviet. Dan entah kenapa saya berpikir, sebenarnya saya selalu ingin menjadi jurnalis, juga ingin keluar dari dunia dokumenter. Tapi kemudian saya tidak bisa membayangkan akan tetap bekerja di Spiegel, karena suasananya terlalu penuh dengan euforia kemenangan, seperti halnya politik Jerman, media Jerman, dan opini publik Jerman pada waktu itu. Mereka merasa telah menang, bahwa sistem barat kita telah berjaya. Sekarang orang Rusia juga ingin menjadi seperti kita, dan itu dianggap baik. Tapi kemudian kita memberikan hampir segalanya, juga kepada warga Jerman Timur, semua hal yang penting dan kita hargai. Dan sebenarnya, orang tidak benar-benar menyadari bahwa pertemuan yang sejati hanya bisa terjadi di posisi yang setara, dan bahwa harus ada pertukaran di antara kedua pihak. Itu tidak bisa hanya menjadi satu arah, di mana sesuatu diberikan dari barat ke timur, tetapi harus ada pertukaran. Namun pertukaran itu sebenarnya tidak terjadi, karena Rusia, tempat saya kemudian pergi, berada dalam kekacauan bisa dibilang, akibat seluruh kebijakan transformasi yang berjalan sangat kacau. Sehingga orang-orangnya bisa dibilang kebingungan. Sebagai orang asing, saya memang sering diminta bantuan. Tilagan seni mengetahuinya, harus untuk personal mermeth-theriam di Eropa. Dan beberapa anak muda Rusia berhati bisa mengenal saya, mungkin ikalim boleh saya. Naja, also mich kennenzulernen, vielleicht mit mir ein Verhältnis anzufangen. Naja, es war einfach, also alle waren irgendwie in einer Not. Jadi semua orang saat itu berada dalam situasi darurat. Sulit dibayangkan sekarang, karena Rusia saat ini adalah negara yang disebut makmur, meskipun masih memiliki masalah, tetapi mampu memenuhi kebutuhan sendiri. Dulu tidak demikian. Jadi saya datang ke Hamburg, kota kelahiran saya, dan saudara laki-laki ibu tiri saya, seorang pengusaha, mengangkat jarinya dan berkata, "Nah, orang Rusia masih berutang pada kita." Aneh. Ya, sikap yang aneh. Mereka sudah terpuruk. Tapi orang masih mentuik mong dan bingin you. Nintat wuing strain late na. Und erinnert daran, ja, wir haben ja euch mit Geld ausgeholfen. Ja, das war, diese ganze Stimmung war für mich so. Ya, seluruh suasana itu sangat sulit saya tanggung. Juga karena ayah saya pernah bertempur dalam Perang Dunia Kedua. Ia sempat maju hingga 140 km sebelum Moskow dan bermimpi bisa berbaris di lapangan merah. Ia mengklaim bahwa sebenarnya Rusia yang ingin menyerang Jerman dan bahwa Jerman hanya mendahuluinya. Begitulah cara ia membenarkan semuanya. Ya, saya rasa itu merupakan semacam trauma dalam keluarga saya. Dan stay strength with your revolver hang, sing tough seeing. Und was mich bis heute auch beschäftigt. Also ich möchte praktisch dazu beitragen, dass Deutschland und Russland. Saya ingin berkontribusi secara nyata agar orang Jerman dan Rusia, atau Rusia dan Eropa, dapat hidup bersama secara normal dan damai. Saya berusaha mendukung hal itu melalui pekerjaan jurnalistik. Saya mulai bekerja di surat kabar TASS sebagai kontributor lepas. Saat itu ada 2 rekan lain, juga dari Berlin.
Kemudian saya bekerja untuk Tagesspiegel pada tahun 1999-2000 untuk Rheinischer Merkur dan juga cukup sering untuk Deutschlandfunk. Di sana saya membuat laporan dari berbagai wilayah di Rusia. Saat itu ada kebutuhan besar akan berita dari Rusia. Bahkan orang yang bukan jurnalis, saya sendiri lulusan sejarah, bisa bekerja di bidang itu. Karena kebutuhan yang besar, mereka juga mempekerjakan orang seperti saya. Saya kemudian diizinkan melaporkan dari berbagai daerah, Tatarstan, Chechnya, dan saya pergi ke semua tempat itu, sebagian besar dengan biaya sendiri. Bin ich hingefahren und meistens auch sogar selbst finanziert. Ich habe nur Honorar gekriegt für den Radiobeitrag, den ich geliefert habe. Saya hanya menerima honor untuk kontribusi radio yang saya kirimkan. Namun semua yang saya alami sangat memukau saya. Bahkan kenyataan bahwa di Chechnya sedang terjadi perang, bahwa orang-orang Rusia berjuang untuk bertahan hidup, bahwa banyak orang kehilangan pekerjaan, dan bahwa Rusia tidak memiliki konsep masa depan yang jelas. Semua itu sama sekali tidak membuat saya mundur. Yang benar-benar memikat saya adalah gaya hidup orang Rusia, emosi mereka, kedekatan mereka. Avren quotes that Buduzuren is in Mithi, deze Musik en nomana Musik di Moskau, tepat iswi Mori Konsing. Klassische Musik in Moskau, wo ich immer in Konzerte gegangen bin. Ja, es gab eben sehr viel sinnliche. Ada begitu banyak pengalaman yang penuh makna yang membuat saya tetap tinggal di sini. Ketika saya pergi ke Jerman, saya menceritakannya kepada teman-teman saya. Awalnya, mereka menganggapnya menarik dan seru, tapi lama-lama terasa membosankan. Ya, Rusia memang harus dialami sendiri. Sulit untuk menyampaikannya hanya lewat cerita. Namun, saya masih merasa senang tinggal di sini, meskipun sekarang saya memiliki keterbatasan besar. Misalnya, saya sulit mengakses uang saya Jerman karena bank itu tidak mau disum. Itu perbedaannya. So ist die Lage. Ja, also eben die Beziehung. Ya, jadi hubungan itu seburuk yang jarang terjadi sebelumnya. Tapi bahwa mereka, saya harus menambahkan satu hal lagi. Nenek saya dari pihak ibu juga orang Jerman, dan saudaranya, jadi paman buyut saya gugur di front timur untuk SS. Ayahnya kembali, sejauh yang saya pahami. Dan bagaimana Anda mengalaminya sebagai anak, maksud saya? Cerita ayah Anda tentang perang di pihak Nazi melawan Uni Soviet. Den Krieg auf Seite der Nazis gegen die Sowjetunion. Ja, das war eigentlich, ich meine, das müssen Sie sich so vorstellen, man sagt, Ya, sebenarnya begini. Maksud saya, bayangkan aja. Kami duduk di meja sarapan hari Minggu. Meja penuh makanan, suasananya meriah. Lalu, entah bagaimana, tiba-tiba dia mulai berbicara, mulai menceritakan berbagai kesulitan. Saat itu kami berusia sekitar 7, 8, atau 10 tahun, saya dan 2 saudari saya. Dan kata-katanya terasa seperti hujan es yang tiba-tiba turun ke atas kami. Rasanya sangat menekan. Maksud saya bahkan tidak tahu. Robert saya merasa kasihan pada. Mungkin ya. Tapi di sisi lain, saya secara Kristen, semangat perang yang masih merasakan dari dia, ya, dia correct at least, mementui itu. Nach wie vor, also hatte da keine Distanz. Er erzählte aus dem Hier und Jetzt so, als ob es gestern gewesen wäre. Dia bercerita tentang masa kini, seolah-olah itu terjadi kemarin. Itu tidak sejalan dengan nilai-nilai Kristiani tertentu yang kami anut sejak kecil, bahwa seseorang tidak boleh membunuh, harus menghormati sesama manusia, dan sebagainya. Jadi, itu benar-benar bertentangan. Dan saya kira pada usia 16 tahun, saya keluar dari gereja karena saya tidak bisa menerima pertentangan itu. Setelah itu, saya berkembang ke arah kiri, bahkan menjadi komunis. Namun, saya rasa sampai hari ini saya masih berpegang pada nilai-nilai Kristiani itu. Dan saya bertanya-tanya, bagaimana jiwa seorang tentara Jerman bisa seperti itu? Bagaimana hal itu bisa selaras? Sozusagen, wie passte das zusammen? Weil mein Vater war ja auch christlich erzogen worden. Karena ayah saya juga dibesarkan secara Kristen. Tapi kemudian saya menyadari, saya membaca surat, misalnya dari ibu tiri saya. Di situ dia menulis bahwa ayah saya memiliki fantasi sadistis terhadap orang Yahudi. Dan dalam percakapan dengan dia, saya juga menyadari bahwa dia sebenarnya memiliki kebencian yang sangat kuat terhadap orang Yahudi. Di meja sarapan kami, kalau kami anak-anak berisik, ibu saya akan berkata, ribut sekali di sini, seperti di sekolah Yahudi. Maksudnya bayangkan aja 10 minit serampuh, isn't speak a small new an. Damai bercerita gap normal. In den 60er Jahren, ne? Das war aber normal. Also ich meine,
man hat eben als deutsche konservative Maksud saya, Familie hat man dalam keluarga Jerman konservatif, mungkin tidak ada yang secara terbuka mengatakan hal buruk tentang orang Yahudi, tetapi ada semacam sikap tersembunyi di baliknya. Sebenarnya, ideologi nasional sosialis itu belum benar-benar hilang. Semua stereotip terhadap orang-orang Slavia yang katanya hidup tidak berkembang, kecuali mungkin kalangan atas, dan juga terhadap orang Yahudi yang dianggap telah membunuh Kristus. Cerita-cerita itu masih ada dalam kisah keluarga, di dalam keluarga sendiri. Dan sebenarnya orang tidak melihat sini, karena Avli Saint seperti sekali. Es war eine Angst, auch darüber zu sprechen. Ich habe dann also angefangen, linke Zeitung zu lesen, habe dann meinen Vater... Jadi saya mulai membaca koran-koran kiri. Lalu saya menghadapkan ayah saya dengan fakta bahwa saya telah membaca sebuah artikel yang menyatakan bahwa modal besar Jerman telah membiayai Hitler. Setelah itu hanya ada keheningan yang kaku. Dia tidak punya argumen, mungkin juga tidak punya dasar fakta untuk menentangnya. Tapi dia sama sekali tidak mampu berdiskusi. Itu memang generasi yang sangat berbeda. Di sekolah kami, selebaran menentang teror rapor dibagikan. Para remaja kira-kira, kami terwalakan ni Lilland. Itu hanya melahirkan spesialis sempit di seminggu. Noten mehr, das ist also Fachidiotentum und so weiter. Und naja, ich habe das alles. Ya, saya melakukan semua itu. Karena bagi saya, itu sebenarnya semacam jalan keluar dari dunia konservatif itu. Dan dia kemudian berkata, ya, rapor akan selalu ada, nilai akan selalu ada. Mungkin dia bahkan benar, tapi dia tidak mampu menjalankan dialog itu. Dan dia adalah seorang tentara, dia masih seorang tentara. Dan sifat ketentaraannya itu sebenarnya, itu membuat saya takut. Membuat saya merasa jijik. Sekarang, di usia 71 tahun, saya tuh menyesalinya juga. Karena dia tuh besar pada usia stabil tahun di masa Hitler. Di Tinggi Hannover. Seluruh jalan pennya swastika jendela. Ihr Paris serangat ni bekemi, tidak ada swasta yang dan eshan. In seinem Haus keine Hakenkreuzflagge hing und da hat die irgendwo eine Flagge organisiert, hat die aus dem Fenster gehängt und dann hat Di suatu tempat, ada seseorang yang mengatur agar sebuah bendera dipasang dan dia menggantungkannya di jendela. Lalu ayahnya, yaitu kakekku, sangat terkejut karena dia seorang konservatif yang tidak mau berurusan dengan Nazi dan tidak mempercayai mereka. Dia kemudian mengirim ayahku ke sekolah asrama yang sangat ketat. Ya, aku merasa ayahku memang terlibat dalam gerakan Nazi itu. Jerman telah kalah dalam Perang Dunia Pertama, kehilangan kebanggaan, kehilangan wilayah, dan orang-orang butuh sesuatu untuk dibanggakan. Maka Nazi menawarkan diri untuk memulihkan martabat nasional Jerman. Dan dia menerima itu. Aku ingat, ketika aku sudah berada di Rusia pada tahun 90-an, kami pergi ke Fürth di Jerman. Dia ingin menunjukkan kepadaku makam seorang kaisar Jerman. Ein Grab eines deutschen Kaisers wollte mir zeigen. Also war ein sehr national gesinnt. Jadi dia sangat nasionalis, dan dia juga curiga terhadap orang lain. Tapi tentu saja dia pro-Amerika, itu jelas. Karena Jerman sebagai bangsa tidak akan bisa menegakkan posisinya di dunia tanpa mitra itu, yaitu Amerika Serikat. Itu tidak mungkin, dan dia memahaminya, dan dia juga mendukung hal itu. Namun di dalam dirinya menyala api kebanggaan Jerman. Jadi saya akan mengatakan, kalau dia hidup sekarang, dia mungkin akan bergabung dengan partai AfD. Würde sich dieser Partei wahrscheinlich anschließen. Darf ich da kurz nachhaken? Also Ihr Vater, der an der Bolehkah saya menanyakan sedikit lebih lanjut? Ayah Anda, yang pernah bertempur di Front Timur dan kembali, pada akhirnya menjadi pendukung jalur transatlantik yang pro-Amerika. Namun, apakah sepanjang hidupnya ia bersikap negatif terhadap orang Yahudi dan Rusia, atau terhadap bangsa-bangsa Slavia? Ataukah Anda masih merasakan adanya kebencian terhadap kelompok-kelompok tersebut? gegen diese Bevölkerungen? Naja, ich erinnere mich, ich habe in meiner Jugend oder Kind fast noch. Ya, saya ingat, waktu muda, atau bahkan masih anak-anak, saya membaca Perang dan Damai. Dan ayah saya memutar piringan hitam, misalnya Peter dan Serigala karya Prokofiev. Jadi dia memang menghormati kebudayaan Rusia, dan juga sangat menghormati para tsar. Dia juga tahu bahwa sebenarnya orang Jerman, misalnya ada juga tsar seperti Katarina yang agung, dan beberapa lainnya yang duduk di takhta Rusia, berasal dari Jerman. Semua itu dia sadari. The separate naming as Kerman, Bawetza, into the Haxtimauer, di Rusia. Hatte in Russland
er träumte eben von diesem deutschen Bauern. Dia baru saja bermimpi tentang petani Jerman itu yang menggarap lahan pertanian luas di Rusia. Dan mungkin ada anggapan bahwa orang Rusia sendiri tidak mampu melakukannya, bahwa mereka entah bagaimana masih terbelakang. Jadi, ada perasaan superioritas yang sebenarnya masih sangat terasa di Jerman hingga hari ini, yang selalu ikut berperan, juga dalam semua kisah tentang Rusia. Misalnya, dimulai dari kenyataan bahwa istri Gorbachev, Raisa Eteridimam Gorbachev, Words, Timey Deser. Öffentlich auftritt, das wurde ja groß gefeiert. Das heißt, Russland Artinya, Rusia menjadi mirip dengan kita dalam hal sikap, cara berdialog dengan rakyat, dan sebagainya. Namun, Rusia juga memiliki budayanya sendiri, caranya sendiri. Bagaimana ya, saya bilang, caranya sendiri dalam mengatur negara. Seperti yang bisa dilihat pada Putin misalnya. Maksud saya, rakyatnya pada dasarnya, ya memang ada kritik, tapi masyarakatnya, mereka secara emosional jauh dari demokrasi. Demokrasi yang masih busmalet 90-an dulu terasa agak menyenangkan. Karena orang berpikir, negara kita akan menjadi seperti Swedia, yaitu kapitalisme dengan wajah sosial. Hal itu kemudian memudar karena pengalaman buruk pada tahun 1990-an. Namun, masalah superioritas, perasaan lebih unggul, menurut saya merupakan masalah terbesar dalam hubungan antara Jerman dan Rusia. Sesuatu yang sama sekali tidak dimiliki oleh orang Rusia. Baiklah, mereka memang memiliki kebanggaan luar biasa terhadap negara besar mereka, dan terhadap fakta bahwa mereka adalah yang pertama di luar angkasa, dalam Perang Dunia, dengan satelit pertama. Penerbang Bistagsbeest Bedeutung Bita. Itu was rat melindungi di Musa. Mereka juga bangga akan sejarah mereka. Semua pertempuran yang pernah mereka menangkan. Melawan Swedia, melawan Prancis, dan 2 game melawan Jerman. Die Franzosen, zweimal gegen die Deutschen. Das ist natürlich ein starkes Gefühl. Tentu saja, itu adalah perasaan yang kuat, yang menurut saya seharusnya juga disampaikan melalui media di Jerman. Di kalangan orang Jerman terpelajar, setidaknya di generasi ayah saya, perasaan itu masih ada. Semua hal yang baru saja saya ceritakan. Namun, generasi baru ini, seperti Baerbock, Habeck, Kiesewetter, dan yang lainnya, tampaknya tumbuh dengan mengonsumsi literatur sejarah ringan dan acara televisi ringan ala Guido Knopp tentang Hitler. Tidak ada lagi analitis yang dilakukan, melainkan cuma memberi indah, penjelasan sederhana yang selalu menampilkan kita sebagai orang eroth, sebagai map dunia abnormal, bahkan util. Normalen sozusagen, die Überlegenen darstellt. Ne? Das ist eine große Tragödie, dass wir... Ini adalah tragedi besar. Ya, bayangkan saja. Setelah Perang Dunia Kedua, Perserikatan Bangsa-Bangsa didirikan. Dalam piagamnya tertulis, tidak boleh ada perang lagi, tidak boleh ada fasisme lagi. Dan sekarang, justru negara yang telah 2 kali memulai perang melawan Rusia, elit negara itu kini kembali mengucapkan kata-kata tersebut. Dan juga kepemimpinan Rusia, terutama dalam beberapa minggu terakhir, sangat menekankan hal ini. Di Jerman dikatakan, memang semput Wolverth for, en Mamuyurt en Z. Die reden wie die Nazis und gut, ich versuche dann immer noch. Dan di situ, baiklah, saya masih berusaha sedikit membedakan, karena bagaimanapun juga tidak ada kamp konsentrasi dan tidak ada SA yang berkeliaran di jalan-jalan Jerman. Tapi maksud saya, sulit juga untuk berargumen. Misalnya ketika seniman Rusia dikeluarkan dari kehidupan budaya Jerman, dan ketika orang Rusia harus membenarkan asal mereka dari Rusia saat mereka tinggal di Jerman, serta harus segera mengambil jarak dari Putin setiap kali mereka berbicara. Menurut saya, semua itu, and that seri meaning, per EU-War embrace. Tapi Anda, yang sebagai orang Jerman sudah tinggal di Rusia lebih dari 30 tahun, tepatnya sekarang, tahun 2025, apakah Anda mengalami permusuhan yang serupa? Dari orang Rusia terhadap orang Jerman? Atau apa yang Anda alami? Jadi, bagaimana perlakuan terhadap Anda sebagai orang Jerman dalam kehidupan sehari-hari? Karena saya tahu bahwa di Jerman dan di Swiss, orang Rusia benar-benar diperlakukan dengan buruk. 2 sepupu saya menikah dengan perempuan Rusia, dan keduanya mengatakan, perlakuan yang mereka alami
maksudnya para perempuan itu, saat ini sama sekali tidak menyenangkan. Mereka dimusuhi, diserang dengan kata-kata, seolah-olah ikut bertanggung jawab, kalaupun tidak secara eksplisit, maka secara implisit. Bagaimana dengan Anda? Wie geht es Ihnen? Ja, das ist total merkwürdig. Also ich Ya, kann das immer noch itu glauben, benar-benar aneh. aber es ist wirklich Aku so, masih dass hampir tidak bisa Deutschland mempercayainya. in Tapi memang benar bahwa sebagai orang Jerman di Moskow, entah orang-orang sudah mengenalmu atau belum, kamu disambut dengan sukacita, bahkan dengan kegembiraan yang tulus, dengan wajah yang terbuka. Anak-anak muda, begitu mereka mendengar sedikit aksen asing dalam bahasa Rusia, seolah lampu di kepala mereka langsung menyala, dan mereka mulai berbicara denganku dalam bahasa Inggris. Aku bisa merasakan bahwa mereka punya keinginan untuk berbicara dalam bahasa Inggris, dan beberapa dari mereka juga dikit berbahasa Jerman. Jadi itu muncul. Mereka akan mengucapkan kata pertama mereka, Guten Tag atau Danke, Bitte, dan sebagainya. Danke, bitte und so weiter. Ja, das ist wirklich sehr berührend. Ya, itu benar-benar sangat menyentuh. Karena terlihat bahwa para remaja ini sebenarnya tidak menolak Eropa. Jadi, sekitar setahun yang lalu saya bertemu dengan satu kelas yang baru lulus di jalan dan bertanya, kalian mau kemana setelah lulus sekolah? Di mana kalian ingin melakukan magang? Apakah kalian ingin pergi ke Siberia untuk membangun pabrik-pabrik besar yang baru di sana? Beberapa langsung berteriak, Eropa, Eropa, dan seterusnya. Saat itu saya berpikir, apa yang sebenarnya terjadi? Sekarang sudah diketahui bahwa di sekolah-sekolah di Moskow atau di Rusia pada umumnya, setiap minggu di pada bendera, laga dinyanyikan, bendera Rusia dikibarkan. Wird die russische Fahne hochgezogen. Also das ist nach 22 eine neue. Jadi setelah tahun 2022, muncul gaya baru. Namun hal itu tidak berdampak negatif bagi orang Jerman, karena media dan politisi Rusia tidak berbicara buruk tentang orang Jerman secara umum, melainkan hanya tentang politisi tertentu seperti von der Leyen, Pistorius, dan sebagainya. Mereka menyebutkan nama keluarga secara spesifik, dan kemudian mengatakan sesuatu seperti, ya, mungkin ayah mereka dulu juga pernah berperang melawan kami, dan mungkin itu sebabnya mereka sekarang menginginkan hal yang sama, dan seterusnya, ya. Tapi ada juga orang-orang yang sudah lama saya kenal, yang saya temui saat menari tango. Mereka sangat senang dan ingin berbicara dengan saya. Freuen sich sehr und wollen mit mir sprechen und einer sagte, ja, er sei Arzt, er war gerade jetzt. Seseorang berkata bahwa dia seorang dokter. Dia sedang mengikuti kursus dan berkata, saya tidak bisa melakukan wawancara denganmu. Tidak, sama sekali tidak. Itu tidak mungkin. Bahkan orang Rusia pun tidak boleh melakukannya, dan seterusnya. Nah, jadi ini semacam pertukaran yang santai, dan saya merasa seperti antara saudara laki-laki dan perempuan. Kira-kira begitu. Tapi bahwa saya orang Jerman sebenarnya. Maksud saya, bukan berarti saya selalu mengikuti apa yang dikatakan orang Rusia. Tidak begitu juga. Mereka juga tahu bahwa saya mengkritik banyak hal. Dan bahwa dari cara hidup saya, dari penampilan saya, dari cara saya berkomunikasi, dalam beberapa hal itu memang berbeda dengan orang Rusia. Dan mereka menganggapnya menarik. Jadi saya di sana pada dasarnya menjadi semacam tambahan yang memperkaya perbedaan itu. Also, ich finde das schön und bin froh, das zu hören. Andererseits, Saya senang mendengarnya, itu hal yang baik. Namun di sisi lain, saya bertanya-tanya, apakah kita perlu menafsirkan perasaan ini? Saya cukup yakin bahwa sebagian dari Jerman dan Eropa akan menafsirkannya seperti ini. Orang Rusia sebenarnya ingin hidup seperti orang Eropa, dan mereka tidak menginginkan sistem mereka sendiri. Jadi kita hanya perlu memberi lebih banyak tekanan agar mereka bangkit, menggulingkan Putin dari Kremlin, perubahan rezim, dan selesai. It's best supaya kita berpikir seperti itu. Itu, das menginginkannya dengan sebuah death. Oder muss ich mir das ganz anders vorstellen? Das könnte man natürlich so interpretieren, aber das ist Tentu saja hal itu bisa ditafsirkan seperti itu, tetapi itu salah. Sebenarnya begini, dalam situasi perang, dan saya juga merasakannya secara paralel, orang-orang meskipun tetap menghormati Jerman, prestasi teknologinya, serta perekonomiannya yang hingga baru-baru ini masih berfungsi dengan baik dan menjadi teladan, tetap memiliki rasa kebangsaan yang dalam masa perang ini berkembang pesat. Orang-orang merasakan dengan jelas, ya, tampaknya mereka tidak menginginkan kami. It's in your belading itu kami.
dan pro. Entitas more than kind, hindi membela diri dan bersatu. Ini quo, mereka sekarang di Rusia tidak protes. Deswegen gibt es auch in Russland jetzt keine Proteste. Das hat nicht was damit zu tun, dass auch Leute ins Gefängnis kommen. Itu tidak ada hubungannya dengan orang-orang yang masuk penjara karena mengatakan hal-hal negatif tentang tentara Rusia. Melainkan, menurut saya, lebih berkaitan dengan semacam refleks. Orang merasakannya, seseorang adalah orang Rusia, dianggap sebagai orang Rusia, dan tidak ada jalan keluar dari itu. Harus saling mendukung. Jadi begini, ketika Anda berjalan di Moskow, ini agak aneh. Anda mendengar musik Amerika di setiap sudut, di lobi hotel, atau pusat olahraga manapun. Bahkan three sensimis the Pottsboro Food Market, a food store, Yortham Pisag Rusia, sebagai Raha Baru. Ins Russische so übernommen, ne, als neues Wort. Also man hat seit den letzten, seit Jadi, sejak 2014 hingga 2022, tidak ada pembersihan bahasa yang dilakukan di seluruh sektor konsumsi. Anak muda berpakaian sangat modern, mengikuti gaya barat bisa dibilang, seperti yang masih mereka lihat di YouTube dan film. Dan tentu saja semua film Hollywood masih ditayangkan di sini melalui YouTube, masih bisa ditonton di sana. Di situ ada semua tokoh, bisa dibilang para pahlawan itu. Bahkan dalam hal berpakaian, banyak stat atau bahasa Inggris yang disrupt kedrusis Rusia. Namun hal itu sikuangi domethortutet orang yang meninggalkan identitas Rusia mereka, melainkan mengambil unsur-unsur tertentu. Sie nehmen bestimmte Elemente, nehmen sie auf und integrieren das, also vor allen Dingen natürlich in Wirtschaft. Dan mereka mengintegrasikannya, terutama tentu saja di bidang ekonomi. Seluruh proses digitalisasi dan pemasaran di Rusia, menurut saya, berada pada tingkat yang sangat tinggi. Rusia tidak perlu merasa minder. Dan mereka mengintegrasikannya. Dan itu sebenarnya merupakan ciri khas Rusia, yaitu kemampuan untuk menggabungkan berbagai hal. Lalu muncul perasaan bahwa hal itu sebenarnya adalah sesuatu yang Rusia. Dulu orang Rusia mengendarai Audi, Mercedes, atau Porsche. Dan sekarang mereka mengendarai mobil Tiongkok. Hal itu dianggap biasa saja, seolah-olah memang sudah seperti itu sejak dulu. Yang tidak ada adalah perasaan seperti yang dimiliki orang Jerman. Nah, Mercedes, itu merek kita, dan sebagainya. Dan kita memandang merek lain dari atas, bisa dibilang begitu. Aber es passt ja zusammen. Also die Russen, so wie sie mir sagen, schätzen. Tapi semuanya memang saling berkaitan. Jadi orang Rusia, seperti yang Anda katakan, memang menghargai hal-hal dari luar negeri. Mereka menghargai hal-hal baik yang datang dari Tiongkok, dari Amerika, dari Jerman. Dan hal itu tidak berubah. Rasa penghargaan terhadap hal-hal yang disukai itu tidak berubah sampai sekarang. Sementara di Jerman, di Eropa, sebagian musisi Rusia tidak diundang, konser dibatalkan, dan kerjasama diputus. Zusammenarbeit gekappt wird. Es ist natürlich so, man muss schon sagen, das gibt Tentu saja, harus diakui bahwa ada penolakan yang sangat kuat terhadap politik gender ini. Juga ada ketidakpahaman mengapa kaum homoseksual begitu dihargai dan begitu sering ditampilkan di ruang publik. Bagi orang Rusia, hal itu terasa tidak alami, dan mereka menolaknya di semua arah politik, baik itu kaum komunis maupun liberal. Secara praktis, apapun penilaiannya, situasinya bisa dibayangkan seperti Jerman pada tahun 1960-an. Kita kaum homoseksual masih harus begini. Namun, orang Rusia sendiri tidak bersitetes hanya halah. Dalam kehidupan seni, musik pop, dan seluruh industri hiburan, tidak banyak orang homoseksual. Orang Rusia juga banget inginnya. Am stressed am swath. Ist Sabangism 2% homoseksuik? Tidak, tapi bisa dibayangkan. Jika seorang pria tidak menunjukkan perilaku khas laki-laki tertentu, jadi jika hal itu tidak terlalu ditunjukkan dan justru cenderung ke arah yang lebih feminin, maka orang bisa membayangkan bahwa dia mungkin gay. Namun, mereka di sana juga tidak melakukan perburuan terhadap kaum homoseksual. Tidak begitu. Perburuan terhadap kaum homoseksual mungkin pernah ada. Hal seperti itu ada di setiap masyarakat. Tetapi tidak dalam skala besar seperti yang dikatakan oleh media Jerman. Jadi, anggapan bahwa seseorang harus hidup bersembunyi di bawah karpet jika dia homoseksual di Rusia itu benar-benar omong kosong. Tentu saja, di sini juga ada bar untuk kaum homoseksual, sebagainya.
Bars für Homosexuelle und so weiter. Und die haben ihre Treffen und ich hatte auch mit Itse punya with the Maui, man sa tetu it boys bermapa. 2000er Jahren die Merdang put as wiban, lamaran gay pride, dan mereka memperbaiki sekihannya. Tetapi kambatin kepo oleh pasukan Kozak dan polisi. Laut kelompok homoseksual berbradbor. Tamis vertei with thee, itingth. Jika benawdid forward, irisan galid at hiu. Kami hanya ingin menjalani kehidupan homoseksual kami dengan tenang, tanpa harus terus-menerus mengadakan demonstrasi. Dan, omong-omong, Putin juga pernah menyatakan hal yang hampir sama. Jadi dalam hal ini, dia benar-benar seorang liberal sejati. Dari dia, kita tidak akan dengar lelucon tentang kaum gay atau semacamnya. Saya pikir itu menarik. Tentu saja, semua orang yang bersimpati pada Rusia di Jerman atau Swiss juga tahu bahwa Putin sebenarnya seorang liberal sejati. Meski bersindaw kurang, imat septa through twoth and degras. Oder eben heute eben sehr patriotisch und sehr hart auftritt. Können wir darüber vielleicht noch reden, weil das ist ja eines der größten... Bisakah kita membicarakan hal itu lagi? Ini sebenarnya salah satu kesalahpahaman terbesar yang bisa terjadi. Bahwa orang merasa Putin termasuk dalam sayap garis keras ultra kanan politik Rusia. Padahal sebenarnya dia adalah pihak yang lebih moderat, yang justru menahan kelompok itu dari pendekatan lain. Bisakah Anda menjelaskan sedikit tentang Putin yang liberal ini? Dan mengapa dalam politik Rusia, dia sebaiknya dianggap sebagai sosok yang agak moderat liberal? Eher Mitte-liberal einschätzen muss? Ja, Putin ist praktisch, mal sagen... Ya, Putin itu bisa dibilang cukup praktis. Jadi, dalam banyak hal itu terlihat jelas bagi saya. Misalnya, dia tidak pernah mengeluarkan pernyataan yang agresif atau menghina terhadap kaum homoseksual. Dan kalau soal aborsi, itu masalah besar di Rusia. Karena jumlah penduduknya terus menurun. Sekarang sekitar 146 juta. Dan katanya dalam beberapa tahun lagi mungkin hanya sekitar 141 juta. Ada juga tekanan terhadap para dokter agar tidak melakukan aborsi. Secara hukum, aborsi memang masih diperbolehkan. Tapi ada kalangan konservatif, termasuk di gereja, dan di antara kelompok patriot tertentu, yang ingin memberlakukan larangan aborsi. Wollen eben Abtreibungsverbot durchsetzen. Und sagt Putin, das ist nicht möglich, das wollen wir nicht. Putin berkata, itu tidak mungkin, kami tidak menginginkannya. Putin mengatakan kepada kaum liberal yang menuntut agar Lenin dimakamkan secara Kristen, dan secepat mungkin, bahwa hal itu tidak akan dilakukan selama masih ada orang di Rusia yang memiliki rasa hormat tertentu terhadap Lenin. Putin sepenuhnya mendukung ekonomi pasar. Meskipun di Rusia, ekonomi pasar itu memiliki batasan tertentu yang ditetapkan oleh negara. Jadi, ini temateri ekonomi pneumis seperti giling, melainkan memiliki arah hal di Senegal. Tidak ever sih ditek, witap menitahara berpana bermal, is it tepuat jising. Da steht er komplett hinter. Er ist für eine Sozialpartnerschaft. Dia mendukung kemitraan sosial. Jika terjadi konflik, misalnya antara masyarakat dan seorang pengusaha, dia akan mencoba meyakinkan pengusaha itu. Jangan sampai Anda membuat kesalahan. Bukankah lebih baik Anda mengamankan tangki air dan tempat penyimpanan minyak Anda agar tidak ada minyak yang bocor dan Anda tidak perlu membayar biaya yang tidak perlu? Atau dia membujuk para pengusaha untuk membatalkan pemotongan tunjangan sosial tertentu yang direncanakan di sebuah pabrik atau daerah. Sebenarnya saya akan mengatakan dia seperti Ludwig Erhard, atau bagaimanapun juga ini. Mirip dengan seorang politisi liberal Jerman. Eigentlich ähnlich. Also, und er ist praktisch... Dan dia itu orang yang praktis. Misalnya, ketika Ludmila Aleksejevna, ketua Komite Helsinki, sebuah kelompok disiden dengan tradisi panjang sejak tahun 1970-an, meninggal dunia, itu terjadi sekitar tahun 2000-an. Dia sendiri datang ke upacara pemakaman dan duduk di samping peti jenazah. Itu adalah kebiasaan Rusia, orang duduk di dekat peti. Jadi dia juga duduk di sana, meskipun kelompok Helsinki itu sangat keras mengkritik kediktatoran di Rusia dan juga Putin sendiri. Jadi dia juga berusaha menjalin hubungan dengan kaum liberal itu. Ketika Partai Yabloko keluar dari Duma Rusia karena tidak lagi mendapat cukup suara, partai itu adalah partai sosial liberal yang berorientasi ke barat dan masih ada sampai sekarang. Dia secara terbuka menyatakan penyesalannya
bahwa partai itu tidak lagi duduk di Duma. Jadi maksud saya, these dags mit them Parage Begnemics, then is the Nets from my wolves. Das ist absolut daneben. Ja, ich wollte gerade noch fragen, was geht Ihnen durch den Kopf? Weil Ya, saya tadi juga ingin bertanya, apa yang terlintas di benak Anda? Di Eropa, ada pernyataan yang cukup umum bahwa Putin adalah Hitler yang baru. Di Jerman, Prancis, jadi di seluruh Uni Eropa, orang bisa saja menyatakan hal itu begitu saja. Di Jerman sendiri, orang mungkin akan berkata bahwa perbandingan seperti itu tidak boleh dibuat. Karena di Jerman, perbandingan dengan Nazi, sebagian bahkan bisa dianggap melanggar hukum. Tapi pernyataan itu tetap bisa diucapkan. Githari sering membacanya di Twitter. Ketika Anda mendengar hal itu, apa yang terlintas di pikiran Anda? wenn Sie das hören, was geht Ihnen da durch den Kopf? Ja, ehrlich gesagt, Ya, sejujurnya saya sudah cukup lama tidak berada di Jerman. Jadi saya tidak mendengarnya langsung dari orang Jerman sendiri. Dan dengan jarak ini, ketika mengikuti lewat internet, rasanya tidak begitu terasa di kulit. Tapi bagi saya, itu benar-benar mengerikan. Dan sebagai seorang jurnalis, saya langsung merasa terdorong. Saya harus menyampaikan kepada orang Jerman hal-hal yang telah mereka lupakan atau yang tidak pernah mereka ketahui. Misalnya, pada bulan Mei saya bertemu dengan seorang perempuan. Ketika berusia 4 tahun, dia hidup di wilayah Moskow di bawah pendudukan Jerman, lalu dibawa oleh pasukan Jerman dan dideportasi ke Estonia. Di sana dia dimasukkan ke kamp konsentrasi anak-anak dan harus menyumbangkan darah sebagai anak perempuan berusia 4 atau 5 tahun untuk seorang tentara Jerman. Für einen deutschen Soldaten. Und das hat sie mir also alles genauso geschildert. Ne? Und ich meine, Dan dia menceritakan semuanya kepadaku persis seperti itu. Dan menurutku, itu bukan nasib tunggal. Jadi, di Ukraina dan Belarus memang ada kamp konsentrasi anak-anak seperti itu. Mereka memerangi apa yang disebut manusia rendahan Slavia. Tetapi mereka juga, seperti terhadap orang Yahudi yang rambutnya dicukur di kamp, mengambil segala sesuatu yang bisa diambil dari manusia rendahan ini, dalam tanda kutip, rambut, gigi, dan sebagainya. Dan dari anak-anak itu, amathyangits wigmak tamrak thrup for Slavimus and the premboy in Squigway. In Seberpikal, Eining, a half few area-ridu. No kathap timel. hat wahrscheinlich doch arisches Blut und dann hat man ihr Blut abgezapft. Ne? Also, ich meine, und dass das nie eigentlich... Saya rasa hal itu sebenarnya tidak pernah menjadi topik di media Jerman. Blokade Leningrad dengan 1 juta korban jiwa, semua pembantaian terhadap warga sipil di Uni Soviet dengan total 27 juta korban, setengahnya warga sipil. Sebagai jurnalis, saya ingin terus mengingatkan orang-orang tentang hal itu, membuat mereka memahami. Dan sekarang ada topik baru yang saya angkat lagi, yaitu kunjungan ke makam tentara Jerman di Rusia. Ya, es Sefte Bredemam Topwins, Sprain Nisadur di Jerman. Einfach diese Existenz dieser Gräber wird in Deutschland auch nicht wahrgenommen. Die deutsche Kriegsgräberfürsorge auf ihrer Website. Layanan pemakaman perang Jerman tidak menampilkan hal itu di halaman utama situs webnya. Padahal seharusnya itu hal yang wajar, melainkan disembunyikan entah di mana. Orang Jerman seharusnya diingatkan saja. Hei teman-teman, 80 tahun lalu, 3,8 juta tentara Jerman mati di tanah Rusia. Jadi, apakah kalian mau itu terjadi lagi? Apakah kalian ragu bahwa hal itu akan terulang jika kalian berperang melawan Rusia? Dan apa yang kalian inginkan sebenarnya? Maksud saya juga tidak tahu di titik mana orang Jerman bisa disentuh agar mereka berhenti dengan gagasan gila bahwa Putin itu seperti Hitler. Saya rasa kita memang harus banyak bekerja dalam hal sejarah dan penyadaran. Dan seharusnya orang-orang berani untuk mendatangi kakek nenek mereka, buyut-buyut mereka, membuka peti lama, membaca surat-surat yang ditulis dari garis depan, dan benar-benar mencari tahu atau menulis surat ke kantor Bundeswehr untuk mengetahui Stepdemat is nasig Burei. Bundeswehramt, wo man feststellen kann, wo war mein Vater eigentlich, welchen Weg hat er ist er gegangen? Jalan mana yang telah ia tempuh? Lalu orang akan menyadari, jadi dia melewati kamp konsentrasi itu, tempat pemusnahan itu. Maka pasti dia mengetahui sesuatu. Jadi kita harus memahami, kita orang Jerman mungkin hidup di bawah trauma yang belum pernah kita olah dan yang kini muncul kembali. Dan hal itu tampak sayangnya juga dalam sikap yang tidak kritis terhadap Israel, di mana Israel dianggap suci. Padahal seharusnya kita mulai dengan sejarah kita sendiri,
Naritawi Tank Graystik Visnira. Athing is with Sabidurma Terjad. Miss Paptam Bichin Kain. Da Minia Mariminiliki. Also not a John Dub. Dass man selber mal eruiert, was war da? Ich habe immer wieder gesagt, dass etwas, was Saya sudah sering mengatakan bahwa ada sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Jepang, sesuatu yang tidak terjadi di Jepang terhadap Tiongkok, tetapi yang dilakukan oleh Jerman, yaitu Jerman Barat terhadap Timur, adalah tindakan berlutut Willy Brandt. Dan tindakan berlutut itu menjadi sebuah gambar yang monumental, juga di Jerman, juga di media Jerman, untuk menunjukkan, ya kami telah menghadapi masa lalu kami. Dan tentu saja ada kaitannya dengan Israel, dan pengakuan atas 6 juta orang Yahudi yang dibunuh oleh Nazi Jerman. Dan Jerman juga bangga dengan apa yang disebut budaya ingatan, yaitu bahwa mereka mengingat. Auf seine sogenannte Erinnerungskultur, dass man sich erinnert. Aber was mir jetzt aufgeht, ist, dass Warschau ist ja in Polen. Tapi yang baru saya sadari sekarang adalah, Warsawa itu kan di Polandia. Jadi sujud di Moskow memang tidak pernah terjadi. Sujud di Kiev, maksudnya sebelum Ukraina kembali menjadi perhatian, juga tidak pernah terjadi. Dan rekonsiliasi itu terjadi secara transatlantik, paling jauh dengan Eropa Timur, tapi tidak dengan Rusia. Jadi apakah Jerman sebenarnya telah melewatkan kesempatan untuk menyadari sejarahnya sendiri? Karena 27 juta warga Soviet tewas akibat perang itu. Itu angka yang tak terbayangkan, dan kini terasa gaungnya dimanapun. Bagaimana perasaan Anda tentang bagaimana budaya Jerman berhubungan dengan persoalan Rusia? Mit der Russland-Frage zusammengeht. Ja, also Sie haben das schon richtig beschrieben. Ja. Benar, Anda sudah menggambarkannya dengan tepat. Saya mengamati semuanya dengan saksama. Budaya ingatan sebenarnya dilawan secara aktif. Jadi saya beri satu contoh. Ada seorang sejarawan Jerman bernama Hannes Heer yang melakukan penelitian di arsip Belarus, mengumpulkan surat-surat dari tentara Jerman dan foto-foto, serta membuktikan bahwa tentara Jerman biasa menjadi saksi dan sebagian juga pelaku kejahatan terhadap warga sipil. Dari situ, ia membuat sebuah pameran yang berkeliling Jerman dari tahun 1995 hingga 2000. Lalu muncul protes. Gelombang besar penolakan dari kalangan konservatif dan patriot di Jerman, karena mereka mengatakan bahwa pameran itu bermaksud menjelekkan tentara dan bangsa Jerman. Die wollen ja unsere Armee und wollen uns als Deutsche irgendwie schlecht machen. Wir seien praktisch Verbrecher. Also, weil die Verausstellung hieß... Kami dianggap praktis sebagai penjahat. Benar-benar. Karena pamerannya berjudul Kejahatan Wehrmacht. Tapi maksud saya, kejahatan itu memang ada. Dan Anda tahu, yang sebenarnya kurang adalah pendampingan dari negara, seperti yang terjadi di Israel. Di televisi Jerman, pada tahun 1979, ada film tentang Holocaust. Pertama kalinya orang melihat orang Yahudi yang kurus kering dan korban kamp konsentrasi di televisi, 30 tahun setelahnya. Itu memang terlambat, dan sampai hari ini masih belum tergambar tentang blokade Leningrad, tentang jutaan orang yang tewas di sana. Padahal, ada film-film yang bisa dengan mudah disaksikan, foto-foto yang bisa direkonstruksi dan diperlihatkan. Tapi hal itu tidak dilakukan. Aber das wird nicht gemacht. Es wird praktisch über diesen ganzen Krieg im Osten... Seluruh perang di timur ini masih diselimuti kabut. Dan jika ada upaya berani untuk meninjau kembali sejarah, misalnya sebuah film di televisi Jerman tentang kejahatan yang dilakukan oleh Wehrmacht Jerman di front timur, hal itu tentu akan menimbulkan masalah besar di banyak keluarga dan menciptakan ketegangan emosional yang luar biasa, karena orang harus menghadapi kenyataan itu. Namun, hal itu akan sangat membantu. Negara seharusnya mendukung proses penyembuhan trauma ini melalui lembaga-lembaga budaya dan film. Tetapi jika negara berpura-pura seolah-olah hal itu tidak pernah terjadi dan hanya melakukan sedikit refleksi sejarah terkait Israel, maka itu sama sekali tidak memadai, bahkan berbahaya bagi kehidupan. Sebab, jika seseorang tidak mengenal sejarahnya sendiri, pada akhirnya ia akan jatuh ke lubang yang sama lagi, karena semua ketakutan yang kini muncul. Also Großland ist ein großes Land, das größte Land der Erde. Also allein diese Tatsache kann ja bei einer gewissen... Fakta itu saja, jika disajikan dengan cara tertentu, sudah bisa terasa menekan dan menimbulkan rasa takut. Lalu ditambah lagi,
Dia seorang diktator, seperti Hitler, oposisi dipenjara, dan kaum homoseksual dianiaya. Dan Stalin masih dianggap pahlawan oleh banyak orang di Rusia. Jadi, semua hal itu bersama-sama sudah cukup bagi jiwa orang Jerman untuk menolak Rusia dan berkata, aku tidak bisa hidup di sana, aku tidak mau ke sana. Orang-orang itu berbahaya bagiku. Diese Leute sind mir gefährlich. Aber ich meine, da muss man dann auch sagen, Tapi di situ juga harus dikatakan, politik Jerman, para pembuat media Jerman, mereka juga tidak memenuhi tanggung jawabnya sebagai orang Jerman atau sebagai orang Kristen jika mereka tidak melihat manusia dalam diri orang Rusia dan tidak menghargai kebudayaan Rusia. Mereka hidup di benua yang sama. Jadi, bagaimana kita bisa saling menatap setelah perang berikutnya yang kini sedang mendekat? Mereka harus bisa bersatu kembali, itu sudah jelas. Dan siapapun yang tidak berpikir sejauh itu sebenarnya bukan politisi yang normal. Ia adalah penghasut perang, dan seseorang yang harus disingkirkan, yang harus tidak dipilih lagi pada kesempatan berikutnya. Dan itu harus dilakukan demi menyelamatkan Jerman, menurut pandangan saya. Und ich frage mich immer wieder, warum die Leute, die Saya sering bertanya-tanya, mengapa orang-orang yang memiliki perasaan paling kuat terhadap Rusia justru tidak akan pernah pergi ke sana. Namun, saya harus mengatakan bahwa ada fenomena lain. Fenomena itu adalah bahwa saya, sebagai seorang akademisi, kadang-kadang dihadapkan pada atau pernah dihadapkan pada tuduhan seperti ini. Anda bukan seorang ahli Slavia. Anda bahkan tidak bisa berbahasa Rusia. Mengapa Anda berani memiliki pendapat profesional dan akademis tentang sebuah negara yang tidak Anda pahami? Dan tentu saja, tuduhan itu datang dari orang-orang yang sangat mendukung kebijakan Eropa dan melihat Rusia sebagai Uni Soviet baru atau sebagai negara fasis yang kini sedang mendekati Eropa. Itu satu hal. Namun ada juga pendapat para ahli yang benar-benar memahami bidang tersebut. Es ist schon ein Problem mit der Sprache. Ich meine, Masalahnya memang terletak pada bahasa atau juga pada pengetahuan tentang Rusia. Tentu saja, bagus jika seseorang bisa berbahasa itu. Saya mempelajarinya dengan susah payah dan tahu, jika saya tidak bisa bahasa itu, saya hanya akan memahami setengahnya saja. Karena tentu saja, bahkan seseorang yang menolak perang, yang mendukung dialog dengan Rusia, tetap membutuhkan percakapan dengan orang Rusia, serta pengetahuan dan pengalaman langsung tentang Rusia. Ada banyak hal yang tidak berjalan baik atau yang patut dikhawatirkan, tetapi semuanya harus dilihat dengan mata kepala sendiri. Dan bahasa Rusia dalam hal ini sangat penting. Artinya, membaca surat kabar Rusia, menonton televisi Rusia, berbicara dengan orang-orang di jalan, dan kita juga tidak boleh meromantisasi. romantisierend, also sag ich mal, das Einfachste ist jetzt, wenn man gegen den Krieg ist. Yang paling mudah sekarang adalah, jika seseorang menentang perang, maka ia dianggap memberikan hatinya kepada Rusia, dan semuanya selesai begitu saja. Jadi, Rusia itu luar biasa atau semacamnya, aku akan pindah ke Rusia. Tapi itu juga dangkal dan terlalu romantis. Kita harus, baik sebagai ilmuwan maupun sebagai orang biasa, berusaha sungguh-sungguh mendengarkan berbagai pendapat di suatu negara. Jadi, aku masih berusaha berbicara tidak hanya dengan orang-orang yang mendukung Putin, tetapi juga dengan mereka yang mungkin menentangnya. Karena maksudku, setiap negara terdiri dari berbagai kubu politik. Begitu juga di Rusia, di Ukraina, dan di Jerman. Genauso und in der Ukraine ist es so und in Deutschland ist es so und warum ist in Russland sollten alle nur für Putin sein? Das ist natürlich. Mengapa di Rusia harus dianggap bahwa semua orang mendukung Putin? Tentu saja ada juga orang yang menentang Putin, atau mereka yang bersikap netral dan mungkin tidak ingin berbicara di depan umum. Namun, mereka juga bagian dari rakyat Rusia. Dan menurut saya, Putin sendiri sebenarnya adalah seseorang yang bisa disebut penyatu besar. Misalnya, ia memulangkan orang-orang yang dulu pergi ke pengasingan setelah revolusi Rusia dan memakamkan mereka di dekat tembok Kremlin. Saya lupa namanya, tapi ia berkata, mereka juga orang Rusia. Memang mereka para monarkis, tapi mereka seharusnya dimakamkan di tembok Kremlin atau di pemakaman terkenal lainnya. Jadi, pada dasarnya, ia adalah sosok yang menyatukan bangsa Rusia. Tentu saja, hal itu juga bisa dipandang secara negatif. Also
Russland ist überall da, wo Russisch gesprochen wird. Also sag ich mal, Rusia ada dimanapun bahasa Rusia digunakan. Jadi bisa dibilang ada para patriot atau Slavofil yang mengatakan Rusia ada dimanapun bahasa Rusia digunakan. Dan tentu saja, baiklah, secara budaya mungkin bisa dikatakan begitu. Tetapi secara teritorial, Rusia jelas dibatasi oleh perbatasan negaranya. Dan seharusnya tetap demikian. Orang-orang yang ingin melampaui perbatasan negara dan mungkin ingin membebaskan orang Rusia di Estonia, menurut saya, hanyalah minoriti kecil. Karena tidak mimpi ekspansif untuk menaklukkan wilayah manapun di Eropa, itu memang tidak ada. Tentu saja, ada beberapa orang gila, seperti di Step Mashatset. Demi habis race, kiesristet sedastu und Brut. Immer in jeder Gesellschaft, aber in Russland haben die absolut nichts zu sagen. Gut, das ist das große Baik, Missverständnis. itulah sebenarnya kesalahpahaman besar, kesalahpahaman yang disengaja. Karena hal yang terus-menerus diabaikan dalam diskusi di Jerman dan Eropa adalah bahwa seluruh rencana Minsk I dan II sebenarnya dimaksudkan untuk mempertahankan wilayah berbahasa Rusia tetap berada di dalam Ukraina. Rencananya adalah agar wilayah itu tetap menjadi bagian dari Ukraina hingga tahun 2022. Tapi baiklah, itu akan menjadi pembicaraan yang sama sekali berbeda lagi. Tuan Hayden, bagi orang yang membaca tulisan Anda, platform apa mengikuti Sevilla? Was sind die besten Plattformen, um Ihnen zu folgen? Ja, also einmal habe ich eine persönliche Website, Ulrich. Ya, jadi pertama-tama saya memiliki situs pribadi, ulrich-hayden.de. Di sana sebenarnya ada semua publikasi, video, dan artikel saya. Lalu saya memiliki 2 buku yang ingin saya sebutkan. Yang pertama berjudul Mein Weg nach Russland, terbit tahun 2024, sebuah buku autobiografi. Kemudian pada tahun 2022, saya menulis buku berjudul Der längste Krieg in Europa seit 1945. Augenzeugenberichte aus dem Donbass, diterbitkan oleh Tradition di Hamburg. Buku itu pada dasarnya merupakan kumpulan laporan dari Donbass, tempat saya berada setiap tahun, antara 2012 dan 2022. Dan itu sebenarnya sudah menjadi jawaban saya terhadap histeria yang muncul ketika orang-orang mengklaim bahwa perang di Ukraina dimulai dengan serangan Rusia terhadap Ukraina, dan bukan dengan gerakan separatis di Donbass yang menentang dominasi pemerintah nasionalis di Kiev. Das ist ein Gespräch, das wir vielleicht im neuen Ini adalah percakapan yang mungkin bisa kita lanjutkan lagi pada tahun baru 2026, karena pengalaman Anda di Donbass sangat luas. Namun saya senang bahwa hari ini, kita juga bisa membahas latar belakang dan persepsi Rusia. Tuan Ulrich Hayden, terima kasih atas waktu Anda hari ini. Dank für Ihre Zeit heute. Ja, vielen Dank. Ya, terima kasih banyak atas percakapannya.